Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Eka Putri dari kelas 10 MIPA 4 akan menjelaskan sedikit tentang kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafa At-Tamimi, lahir di Makkah pada tahun 572 Masehi. Nama aslinya pada masa jahiliyah adalah Abdul Ka'bah. Ayahnya bernama Abi Quhafa bin Amir. Ibunya bernama Ummu Khair, Salma binti Sakh bin Amir. Ayah dan ibunya berasal dari suku Quraisy dari Bani Tamimi. Abu Bakar juga mendapat gelar As-Siddiq yang artinya membenarkan. Hal tersebut karena ia selalu membenarkan tindakan dan ucapan Rasulullah SAW, terutama tentang peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar As-Siddiq dengan segera membenarkan begitu mendengar cerita dari Rasulullah SAW. Pada masa kecilnya, Abu Bakar dikenal sebagai anak yang baik, jujur, lemah lembut, dan sabar, yang membuatnya disukai oleh masyarakat. Abu Bakar dengan Rasulullah sudah bersahabat sejak kecil. Mereka sama-sama membenci minuman keras dan berhala. Oleh karena itu, Abu Bakar menyambut ajakan Rasulullah SAW untuk memeluk Islam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah pedagang yang sukses dan sangat terkenal. Ia termasuk pedagang yang giat dan sangat jujur. Kejujuran dan ketulusan hatinya membuatnya menjadi saudagar yang kaya raya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sering berdagang sampai keluar Makkah. Abu Bakar banyak bergaul dengan para bangsawan di luar suku Quraisy. Berkat pergaulannya, Abu Bakar As-Siddiq memiliki wawasan dan pengetahuan yang semakin luas, serta sering menyedekahkan hartanya untuk orang lain. Abu Bakar tidak hanya dikenal sebagai seorang hartawan, tetapi juga sebagai seorang yang dermawan. Terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Nabi Muhammad SAW meninggal pada tahun 632 Masehi. Pada saat itu, penduduk Jazirah Arab telah memeluk agama Islam. Namun, kaum muslimin menghadapi masalah yang sulit karena Rasulullah tidak meninggalkan pesan apapun tentang siapa yang akan menggantikan Rasulullah untuk memimpin umat Islam. Oleh karena itu, waktu jenazah Rasulullah SAW belum dimakamkan, timbul perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak menjadi khalifah. Permasalahan muncul karena kaum Ansor dan Muhajirin menghendaki pemimpin dipilih dari salah satu di antara mereka. Keadaan itu dapat menimbulkan perpecahan umat Islam. Pada saat itu, terdapat 3 golongan yang menginginkan jabatan sebagai khalifah. Kaum Ansor mengusulkan agar khalifah diangkat dari golongan mereka dan mencalonkan Sa'ad bin Ubadah menjadi khalifah. Kaum Muhajirin berpendapat bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang paling berhak menjadi khalifah. Sementara Bani Hashim mengajukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk menjadi khalifah. Atau balai kaum Ansor saat itu mengadakan musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah dan menetapkan Sa'ad bin Ubadah sebagai calon khalifah pengganti Rasulullah SAW. Mendengar berita tersebut, kaum Muhajirin yang saat itu sedang mempersiapkan pemakaman Rasulullah di Masjid Nabawi segera mengutus Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Abu Ubaidah bin Jarrah untuk menghadiri pertemuan itu. Ketika mereka datang, kaum Ansor telah siap membayar Sa'ad bin Ubadah menjadi khalifah. Kemudian terjadilah perdebatan di antara dua golongan itu. Mereka
mengemukakan alasan khalifah. Pada saat yang bersamaan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menunjuk dan mengusulkan agar memilih satu di antara dua orang muhajirin yang dikenal sangat dekat dengan Nabi Muhammad, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun, sebelum kaum Ansor merespon usulan Abu Bakar As-Siddiq, Umar dan Abu Ubaidah justru menolaknya. Keduanya justru balik menunjuk dan memilih Abu Bakar As-Siddiq secara cepat dan tegas. Umar mengayunkan tangannya ke tangan Abu Bakar As-Siddiq dan mengangkat tangan Abu Bakar As-Siddiq dan membayatnya. Lalu, apa yang dilakukan Umar bin Khattab ini segera diikuti oleh Abu Ubaidah. Akhirnya, diikuti kaum Ansor untuk membayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Secara umum dapat disimpulkan bahwa terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah karena dua faktor, yaitu 1. Menurut pendapat umum pada waktu itu, seorang khalifah hendaklah berasal dari suku Quraisy, dan yang kedua, kaum muslimin berpendapat bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memiliki beberapa keutamaan. Nah, setelah acara pemakaman Nabi Muhammad SAW selesai, pada malam harinya, menjelang sholat Isya, kaum Ansor dan Muhajirin berkumpul di Masjid Nabawi. Mereka membayat kembali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an di depan masyarakat umum. Dengan demikian, Abu Bakar As-Siddiq secara resmi diangkat menjadi khalifah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq ini didukung oleh seluruh kaum muslimin, baik golongan Ansor maupun Muhajirin. Kebijakan dan strategi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. A. Memerangi kaum murtad. Beberapa suku Arab yang berasal dari Hijaz dan Najd menyatakan murtad atau membangkang kepada khalifah. Mereka menyatakan bahwa hanya memiliki perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW. B. Memberantas nabi-nabi palsu. Sebenarnya sudah ada orang yang mengaku sebagai nabi sejak masa-masa akhir kehidupan Rasulullah. Hanya saja mereka tidak mau terang-terangan. Setelah Rasulullah wafat, mereka mengumumkan kepada masyarakat bahwa mereka itu diangkat menjadi nabi bersamaan dengan Nabi Muhammad untuk menyampaikan ajarannya. Mereka itulah yang disebut nabi-nabi palsu, yaitu 1. Musailamah al-Kadzab dari Bani Hanifah di Yamamah, 2. Sajjah bin Tamimiyah dari Bani Tamimi yang akhirnya menikah dengan Musailamah al-Kadzab, yang ketiga Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi dari Bani As'ad, dan yang keempat Al-Aswad al-Ansi dari Yaman. Oleh karena itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an membentuk 11 pasukan tentara yang dipimpin oleh seorang panglima untuk memerangi nabi palsu tersebut. C. Kodifikasi Al-Quran. Pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah membuat karya besar, yaitu adanya mushaf Al-Quran yang ketika itu Al-Quran masih berserakan di berbagai tempat. Usaha ini dilaksanakan atas saran Umar bin Khattab radhiyallahu an yang saat itu menjadi penasihat utama Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Akhirnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Zaid bin Sabit sebagai pemimpin usaha mulia itu. Mushaf itu untuk dijadikan pedoman pembelajaran Al-Quran pada segenap kaum muslimin saat itu. Setelah usaha tersebut selesai, mushaf disimpan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq meninggal, mushaf tersebut disimpan oleh Hafsah binti Umar, putri Umar bin Khattab, dan salah satu istri Rasulullah SAW. D. Perluasan dakwah Islam. Setelah situasi sosial politik masyarakat Islam dirasa stabil,
Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mulai mendakwahkan ajaran Islam ke wilayah yang lebih luas lagi. 3 hal yang menjadi pegangan utama para dai atau tentara Islam saat memasuki daerah baru antara lain: 1. Dianjurkan masuk Islam, jiwa serta hartanya akan dilindungi. 2. Boleh tidak masuk Islam tetapi membayar jizyah atau pajak, jiwa dan hartanya dilindungi. Dan 3. Jika menghalangi dan menyerang, mereka akan diperangi. Di antara daerah yang menjadi tujuan perluasan dakwah Islam adalah Syria. Untuk keperluan tersebut, Abu Bakar As-Siddiq menugaskan 4 orang panglima perang dan diperkuat dengan datangnya pasukan Khalid bin Walid yang berjumlah lebih kurang 1.500 orang. Juga mendapat bantuan dari Nusana bin Harisah. Keempat panglima tersebut yaitu: 1. Yazid bin Abu Sufyan yang ditugaskan di Damaskus. 2. Abu Ubaidah bin Jarrah ditugaskan menghadapi pasukan Romawi Timur di Homs, Syria. 3. Amru bin As ditugaskan di Palestina. 4. Surahbil bin Hasanah ditugaskan di Yordania. Akhir hayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Abu Bakar As-Siddiq memerintah selama 2 tahun 3 bulan, pada saat perang Yarmuk masih berlangsung, Abu Bakar As-Siddiq jatuh sakit. Pada saat itu, Abu Bakar As-Siddiq merasa perlu untuk menunjuk penggantinya nanti untuk menghindari perpecahan umat Islam. Abu Bakar As-Siddiq kemudian menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya jika dia meninggal nanti. Hal itu sudah dimusyawarahkan dengan para sahabat yang lain dan mereka menyetujui penunjukan Umar bin Khattab sebagai pengganti Abu Bakar As-Siddiq kalau sudah meninggal nanti. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sakit selama 15 hari hingga akhirnya meninggal dunia pada Senin 23 Agustus atau 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah atau 634 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an memerintah selama 2 tahun 3 bulan yaitu 11 sampai 13 Hijriah atau 632 sampai 634 Masehi. Abu Bakar As-Siddiq dimakamkan di Masjid Nabawi di samping makam Rasulullah SAW.